Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hosinuddin tentang breaking news, ya kan, yaitu Sylvester akan segera diplester. Itu tanda-tanda kemenangan kita. Keyakinan ini, informasi ini, pengumuman ini menjadi catatan penting bahwa tidak ada orang besar dan tidak ada biaya besar yang kita gunakan untuk proses perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan berkaitan dengan usaha membongkar dari kepalsuan ijazah Joko Widodo. Terima kasih Bang Ahmad Yani. Sebelum ke Bang Rizal Fadila, ada info yang patut kita syukuri. Pertama, breaking news ya, sebentar ya. Di Kumparan itu ada berita kejaksaan bakal eksekusi Sylvester Matunya terkait fitnah JK. Ya, itu. Terus ada berita lagi di Teropong News. Kasipidum Kejari Jaksel janji panggil terpidana Sylvester Matutina. Ya, itu yang intinya mau dieksekusi. Tapi tetap sebelum benar-benar masuk penjara, jadi kita tidak akan diam ya. Baik, kepada Bang Rizal Fadilah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Petrus Celestianus, koordinator tim litigasi, Pak Ahmad Hosinuddin, koordinator tim non-litigasi, para advokat, tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, serta para perjuangan kebenaran, kejujuran, keadilan yang hadir pada saat ini, baik mama maupun media yang saya hormati dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini adalah memang suasana perang. Beberapa waktu yang lalu kita adakan deklarasi perang semesta, gitu ya. Perang semesta antara mereka yang berada di jalur kebenaran, kejujuran, keadilan, dan mereka yang berada dalam kecurangan, keculasan, dan kezaliman, gitu ya, kebohongan. Perang kita sekarang perang hukum, dan dalam perang hukum ini sudah ada tanda-tanda kemenangan dari kelompok kebenaran, kejujuran, keadilan. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hosinuddin tentang breaking news, ya kan, yaitu Sylvester akan segera diplester. Itu tanda-tanda kemenangan kita, karena itu adalah bagian perjuangan kita. Kemudian ini akan berlanjut terus, gitu, proses pemenangan ini, insya Allah ya. Dari apa? Dua hal yang menjadi catatan dari somasi kita, yaitu yang pertama adalah hal yang menyangkut tidak benarnya ungkapan dari Joko Widodo bahwa dia sebenarnya tidak pernah melaporkan orang-orang, yang dibenturkan dengan fakta tentang pelaporan adanya nama-nama tersebut.
Jadi kebohongan itu yang berdampak hukum itu berdampak hukum kelak. Yang kedua adalah soal yang menyangkut orang di belakang kita semua yang berjuang ini, orang besar, gitu. Yang sebenarnya itu tidak ada. Dan itu juga ungkapan itu berisiko hukum. Apa? Fitnah dan pencemaran. Ada fitnah pencemaran kepada mungkin kita yang telah terlapor. Yang itu akan menjadi bahan buat kita untuk melaporkan balik. Pencemaran dan fitnah. Saya kira ini modal kuat hukum untuk memukul dan mengalahkan. Kemudian juga yang dicemarkan, yang disebut-sebut orang besar di belakangnya, ada inisial biru, gitu kan, ada inisial yang lain-lain, yang kemudian telah menimbulkan reaksi. Saya kira itu pun tercemarkan dan terfitnah. Dan yang ketiga, yang tercemarkan dan terfitnah polisi. Bagaimana mereka itu memproses atas dasar laporan, ya, pengaduan, telah delik aduan dengan nama-nama diproses. Tiba-tiba sekarang dinyatakan tidak pernah menyebut nama-nama. Berarti difitnah, dicemarkan kepolisian. Bahkan konsekuensi hukumnya bagi pihak kepolisian, Polda Metro, itu sekarang harus menghentikan penyidikan. Karena ini sudah naik proses hukum ke penyidikan, maka harus dihentikan penyidikan. SP3. Ini konsekuensi hukum dari ucapan Joko Widodo. Nggak bisa tidak, harus dihentikan penyidikan. Itu poin pentingnya, gitu ya, dalam kaitan dengan fitnah atau pencemaran kepada pihak kepolisian, gitu. Nah, mengenai kita sudah jelaslah terlapor ataupun TPUA atau kita semua itu nggak ada itu bohir-bohiran, nggak ada. Bohir dari mana, gitu kan? Semua ini mandiri. Termasuk berangkat Solo, berangkat Jogja, itu mandiri, udunan. Bukan sama sekali kita tidak punya duit, punya, tapi untuk biaya urunan. Semua bisa dijalankan. Intinya, gitu kan, bahwa itu tidak benar. Ini penting sebagai catatan. Dan ini diumumkan saat ini sebagai prinsipal, sebagai orang yang terlibat dalam proses dari awal, maka keyakinan ini, informasi ini, pengumuman ini menjadi catatan penting bahwa tidak ada orang besar dan tidak ada biaya besar yang kita gunakan untuk proses perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan berkaitan dengan usaha membongkar dari kepalsuan ijazah Joko Widodo. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa sekarang dokumen Joko Widodo yang sering disebut ijazah asli, padahal kita yakin palsu, itu sudah disita di Polda Metro Jaya. Sudah disita. Berarti langkah berikutnya uji forensik di laboratorium forensik Polda Metro Jaya secara terbuka. Karena perjuangan kita bukan perjuangan kelompok, bukan perjuangan segelintir orang, apalagi pribadi, tapi perjuangan mewakili publik, mewakili rakyat, mewakili masyarakat. Oleh karena itu, kita tuntut dokumen yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya, hayo uji bersama dan itu terbuka. Ini penting karena kasus ijazah palsu Joko Widodo bukan kasus kecil. Ini kasus besar.
Ini kasus menyangkut kepentingan umum dan kasus yang bisa menjadi penipuan terhadap rakyat, masyarakat, bangsa dan negara ini. Karena Joko Widodo seorang presiden, seorang gubernur dulunya, seorang wali kota, artinya bukan orang biasa. Dia telah menipu rakyat Indonesia. Oleh karena itu kondisi khusus ini buktikan dengan buka uji forensik, laboratorium forensik di Polda Metro Jaya, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa tuduhan kita bukan main-main. Kita yakin kalau dibuka itu terbukti ijazah Joko Widodo, skripsi Joko Widodo itu palsu. Saya kira ini modal utama kita. Dan berikutnya, apa yang sudah dilakukan di Bareskrim, yang juga melakukan, kita yakin itu manipulasi informasi dengan menghentikan penyelidikan, maka harus dilanjutkan penyelidikan. Joko Widodo harus sampai kepada tersangka, lalu dibawa ke kejaksaan, kejaksaan nanti masuk ke pengadilan. Jokowi lah sebenarnya pelaku kriminal itu, bukan kita, bukan. Kita ini dikriminalisasi. Pelaku kriminalnya Joko Widodo. Oleh karena itu kita desak bersama Bareskrim, jangan berhenti, dan kita tidak akan terima penghentian penyelidikan itu. Kita akan terus berjuang agar Joko Widodo sebagai pelaku kriminal, dia dilanjutkan prosesnya sampai ke ruang pengadilan. Saya kira inilah upaya kita. Di situ akan kita buktikan perang hukum kita, kita yang menang. Perang hukum kita, Joko Widodo yang kalah. Mereka yang menipu, yang gemar mengeles, yang gemar berbohong adalah penjahat hakiki dalam kondisi seperti ini. Hayo berjuang bersama kita untuk sampai kepada pembuktian Joko Widodo itu patut menjadi tersangka, terdakwa, terpidana pada ujungnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kita sekalian, membuktikan bahwa mereka yang berjuang di jalan Allah akan dimenangkan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan beri pertolongan dan buka jalan-jalan kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.